Bab 65. Pelayan Sang Bos CEO. Seorang pria dengan tubuh penuh perban dan terlihat mukanya yang babak belur, kini sedang berlutut di dekat kaki Bara. Ia ingin meminta maaf pada bosnya itu. Ia mengakui kalau ia memang lalai. "Maafkan saya bos, saya memang lalai menjalankan tugas. Silahkan hukum saya tapi tolong jangan buang saya. Saya ingin bekerja pada bos selamanya," ucap Yanti sambil menundukkan kepalanya. Bara hanya acuh, ia dengan telaten menyuapi Kirana dan mengabaikan Yanti yang terus berlutut di sana. "Tuan, kasihan Bang Yanti, maafkan saja dia, ini juga bukan kesalahannya, memang aku yang tidak memperhatikan sekitar. Lagian lukanya juga sudah hampir sembuh, lihatlah," Kirana menunjukkan luka di tangannya yang kembali memudar dan hampir hilang. Bara melihat luka di lengan Kirana, ia sedikit terkejut tapi dengan segera ia mendatarkan kembali wajahnya. Ia ingin memberi hukuman pada Yanti yang lalai dalam menjaga Kirana. "Biarkan saja dia sayang, aku ingin lihat berapa lama dia tahan berlutut di sana. Itu akan menjadi pertimbanganku untuk memaafkannya," ucap Bara sambil mengelus rambut Kirana. Kirana memandang Yanti dengan tatapan iba, melihat Yanti yang dipenuhi luka, dan ia juga harus berlutut di sana. "Bara memang sungguh kejam," pikir Kirana. "Kau jangan berpikiran macam-macam, aku hanya ingin mendisiplinkannya saja. Ayo makan lagi." Bara kembali menyuapkan makanan ke dalam mulut Kirana. Tak lama Bima datang, masuk ke ruangan dan langsung duduk di sofa. Ia memandang Yanti yang sedang berlutut di dekat ranjang. Ia menatap iba, tapi ia juga takut membantah Bara. "Bara, semuanya sudah ada di dalam flash disk ini. Pasti kau sudah tahu pelakunya," ucap Bima sambil membuka laptopnya dan memasukkan flash disk di laptop. Muncullah wajah pelaku di sana. Bara yang telah selesai menyuapi Kirana, bergerak mendekati Bima. Sedangkan Yanti hanya memandang mereka. Bara melihat layar laptop yang terpampang wajah wanita yang ia benci, wanita yang selalu mengejar-ngejarnya. Bara menyesal karena pernah meminta bantuannya untuk menjadi kekasih pura-puranya. "Seret dia ke markas, dan beri pelajaran," ucap Bara. Tapi tiba-tiba Yanti bersuara. "Saya saja bos." Yanti berjalan mendekati Bara dengan lututnya. "Saya yang akan membawa wanita itu ke markas, dan saya juga yang akan memberi pelajaran untuk jalang itu," ucap Yanti sambil menggeram, dan mengepalkan tangannya. Gara-gara wanita itu, ia sampai babak belur oleh Bara. "Terserah kau saja," ucap Bara acuh. Tiba-tiba suara seorang wanita berteriak di depan pintu. "Kami yang akan memberikan pelajaran padanya," Liliana berteriak di depan pintu. Ia menghalangi Rosa yang akan masuk. Mereka baru pulang dari markas Heaven dan langsung ke rumah sakit lagi. "Kau tangkap wanita itu, tapi urusan yang lainnya biar kami," ucap Liliana lagi. "Kau dengar ucapan Momi?" ucap Bara, dan Yanti langsung mengangguk. "Lakukan," ucap Bara lagi. "Baik bos." Yanti berdiri dan langsung pergi, kemudian ia kembali lagi mendekati Bima. "Di mana alamatnya?" tanya Yanti yang tidak tahu harus pergi kemana. "Kau lihat ini," Bima menunjukkan letak lokasi apartemennya, dan titik-titik yang bisa ia lewati agar bisa membawa wanita itu. Setelah diberitahu Bima, Yanti langsung pergi. Setelah mengintai di sekitar apartemen, pada tengah malam Yanti mulai beraksi. Dengan memakai pakaian hitam, ia menyelinap melalui balkon kamar dengan berbekal obat bius. Yanti membuat wanita itu tidak sadar dan langsung membopongnya.
Tugas Bima adalah menghapus rekaman CCTV. Jadi tidak ada bukti apapun yang tertinggal di sana. Bro, Yanti melempar tubuh wanita itu ke dalam jeruji besi. Berat sekali, padahal tubuhnya begitu langsing, ucap Yanti meregangkan otot-ototnya. Luka-luka di tubuhnya ia abaikan dan rela membopong wanita itu sampai ke markas. Bukan tubuhnya yang berat tapi dosanya, ucap Bima yang sudah sampai di markas. Bagaimana ini? Kita biarkan saja, atau kita habisin langsung? Ucap Yanti. Kau tidak dengar ucapan Bara tadi? Ucap Bima kesal. Astaga aku lupa, untung saja kau ingatkan, saat aku melihat wajah wanita ini, rasanya ingin ku habisi sekarang juga. Karena ulahnya aku jadi babak belur begini, ucap Yanti sambil memegangi pipinya yang masih memar. Aku juga sudah geram dengan wanita ini, tapi biarlah ini menjadi bagian Tante Liliana, ucap Bima yang memandang wanita di balik jeruji besi itu. Siang harinya Kirana bersiap pulang, karena ia sudah tidak betah di rumah sakit, apalagi Bara rela tidak ke perusahaan demi menjaga Kirana. Membuat Kirana merasa tidak enak. Lukanya hampir sembuh, kami akan memberikan obat untuk penghilang bekas luka, Anda bisa memakainya secara rutin, dan obat anti peradangan harus diminum sampai luka benar-benar sembuh, dan satu lagi jangan terkena air dulu, ucap dokter itu menjelaskan. Baik dokter, terima kasih, ucap Kirana tersenyum pada dokter itu. Melihat itu Bara langsung menatap tajam dokter itu, tak mau lama-lama satu ruangan dengan Bara. Dokter itu pun pamit pergi. Liliana hanya menggelengkan kepalanya. Melihat kelakuan anaknya yang sama persis dengan suaminya. Kalian pulanglah dulu, Momi ada keperluan, ucap Liliana. Bara tahu apa yang akan dilakukan Liliana, karena Yanti sudah mengabarinya tentang wanita itu yang sudah ada di markas. Baik Mom, hati-hati di jalan, ucap Kirana sambil tersenyum. Liliana langsung pergi menemui Rosa dan akan membawanya menuju markas Bara. Setelah membantu Kirana berganti pakaian dan membereskan pakaian ke dalam tasnya, Bara kini sedang menuntun Kirana berjalan. Tuan, aku itu sudah sembuh, aku tidak sakit parah, jadi jangan menuntunku seperti ini. Aku bukan seperti orang sakit, tapi malah seperti nenek-nenek yang akan menyeberang jalan, ucap Kirana sedikit merasa kesal pada Bara. Kirana, aku takut kamu kenapa-napa, ucap Bara masih setia menuntunnya. Memangnya aku kenapa? Kan memang aku tidak kenapa-napa, ucap Kirana kesal. Bara tersenyum melihat bibir Kirana yang manyun, Bara sampai mencuri kecupan karena gemasnya. Tuan malu dilihat orang, Kirana sampai menutup mukanya dengan telapak tangan, padahal jalanan sepi dan tidak ada orang yang melewat. Aku tidak peduli, ucap Bara masih setia memandang wajah Kirana. Orang-orang yang ada di sekitar rumah sakit segera menyingkir karena Bara yang akan lewat. Beberapa bodyguard mengamankan tempat itu. Bab 66. Saat Bara dan Kirana berjalan keluar rumah sakit didampingi para bodyguard Bara, seorang menatap takjub pada Bara, matanya berbinar, baru kali ini ia melihat pria tampan nan gagah dan sepertinya juga kaya raya. Siapa pria itu? Wajahnya tampan dan tubuhnya seksi dan dia juga pasti pria kaya. Melihat banyak bodyguard di sampingnya, ucap perempuan matre, siapa lagi kalau bukan Fania. Fania baru saja dari ruang rawat Cipto, setelah babak belur kemarin akhirnya Cipto sudah diperbolehkan pulang, karena luka-lukanya sudah mulai pulih. Tapi rencananya ia akan menetap di kota. Bersama Dewi dan Fania. Fania terkejut saat melihat perempuan yang bersama Bara. Wajahnya sangat familiar baginya. Tidak mungkin Kirana pikirnya,
Kirana biasanya berpakaian asal tidak seperti ini yang begitu cantik seperti seorang model. Vania segera pergi, ia akan mencari tahu soal Bara, karena ia langsung suka saat pertama kali melihatnya, dia juga akan membuat Bara menjadi miliknya dan membuang Cipto sesegera mungkin. Dua orang yang sudah mengintai di rumah sakit langsung memberikan laporannya pada sang tuan. Tuan, wanita yang kita cari sudah keluar dari rumah sakit, luka akibat siraman air keras sudah sembuh, dan wanita itu tidak apa-apa, ucap salah satu anak buahnya. Aku sudah menduga, memang antidot itu sungguh luar biasa, kalian awasi saja wanita itu, kalau mereka lengah, langsung bawa wanita itu ke sini. Aku sudah tidak sabar untuk menggunakan darahnya. Willy menatap keluar jendela sambil tersenyum membayangkan tubuhnya yang akan kebal terhadap racun. Liliana sampai di markas Bara, bersama Rosa. Saat ia masuk, para penjaga di sana menunduk hormat karena ia tahu, wanita di depannya ini adalah ibu dari bos mereka dulu. Di mana tawanannya? Ucap Liliana pada salah satu penjaga di sana. Ikuti saya nyonya, penjaga itu membawa Liliana dan Rosa ke dalam tahanan yang sudah ada wanita yang sedang meronta di dalam sana. Lepaskan aku, lepaskan, hei. Kenapa kalian membawaku ke sini? Lepaskan, Jenny terus berteriak di dalam sel. Saat sadar tadi ia terkejut mendapati dirinya bukan berada di kamarnya tapi berada dalam penjara. Sedangkan Yanti dan Bima duduk di dekat sel sambil memandangi Jenny yang terus berteriak. Buka, ucap Liliana, membuat Yanti dan Bima langsung beranjak berdiri kemudian mendekati sel. Silahkan nyonya, ucap Yanti setelah membuka pintu sel. Yang pertama kali masuk adalah Rosa, ia langsung menjambak rambut Jenny. Hei, wanita jalang, kau sudah bosan hidup ya? Ucap Rosa geram. Sementara Liliana hanya melihat. Ampun tante, sakit, teriak Jenny kesakitan. Sakit kau bilang? Bagaimana rasanya kalau kau disiram air keras seperti Kirana? Apa kau juga akan kesakitan? Ucap Rosa dengan menggeram. Plak. Rosa menamparkan Jenny hingga sudut bibirnya bertempat rah, kemudian kembali menjambaknya. Ampun tante, ucap Jenny sambil menangis, merasakan sakit di pipi dan kepalanya. Liliana mendekat dan mencengkeram pipi Jenny, kemudian masukkan ramuan yang diberikan Edo padanya. Kau nikmatilah siksaanmu, ucap Liliana. Rosa melepaskan tangannya dan melihat reaksi dari Jenny yang tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi merah, kemudian gatal-gatal. Panas, tolong panas sekali, Jenny terus menjerit sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Semua orang memandang kulit Jenny yang tertiga lupas akibat digaruk. Setelah itu muncul nanah pada lukanya. Tidak, panas. Jenny seperti orang kesetanan yang terus menggaruk tubuhnya. Semakin digaruk semakin banyak keluar nanah dari tubuhnya. Membuat Yanti dan Bima merasa mual. Karena dari luka itu keluar bau yang tidak sedap. Aku jijik melihatnya, ucap Yanti yang merasa mual sambil menutup hidungnya. Sedangkan Bima hanya meringis melihatnya. Rosa dan Liliana tersenyum menatap Jenny yang kesakitan, ia senang karena Edo tahu apa yang diinginkannya. Sekarang kau rasakan penderitaanmu, karena sudah berani melukai anakku, ucap Rosa tersenyum iblis. Ayo kita pergi, biarkan dia mati dengan sendirinya di sini. Ucap Liliana yang sudah tidak tahan dengan aroma tak sedap dari tubuh Jenny. Mereka semua meninggalkan Jenny yang terus meronta sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Bara mengantarkan Kirana menuju mansion utama, ia hari ini tidak perusahaan lagi,
semua urusannya ia lumpuhkan pada Bastian. "Kau tidak ke perusahaan?" tanya Oma yang dari tadi melihat bara terus menempel pada Kirana. "Tidak Oma, ada Bastian yang mengurusnya," ucap Bara sambil menatap Kirana yang tidur di pangkuannya. Bara sedang setia mengelus kepala Kirana dengan lembut. Ia sangat menyayangi Kirana melebihi apapun. "Susah kalau ngomong orang yang lagi kasmaran, nanti kalau Aldrich pulang bertambah satu orang lagi yang membuat mataku sakit," Oma terus mengomel sambil berjalan menuju kamarnya. Daniel sedang berkunjung ke perusahaan Bara. Ia ingin melihat Kirana tapi tidak ada termasuk Bara yang juga tidak pergi ke perusahaan sudah beberapa hari. "Di mana Kirana tinggal? Aku ingin bertemu dengannya," ucap Daniel pada Bastian. "Silahkan Anda cari sendiri." Bastian meninggalkan Daniel yang berdiri di depan pintu. "Sial, aku harus cari kemana? Apa aku langsung ke rumah Bara saja?" Daniel pikir pasti Kirana ada bersama Bara. Tanpa pikir panjang Daniel langsung menuju mansion Bara, karena Daniel tahu di mana tempat tinggal Bara, karena ia dulu sempat berteman sebelum menjadi saingan seperti sekarang. Saat pulang kantor, Bastian yang akan masuk ke dalam mobil dikejutkan oleh seorang wanita yang mendekatinya dan langsung bertanya tanpa permisi. "Di mana Kirana? Aku ingin menemuinya. Aku adalah temannya dari desa. Namaku Naomi," ucap Naomi tanpa jeda membuat Bastian mengerutkan dahinya bingung. "Halo? Kenapa tidak dijawab pertanyaanku? Kamu kan sopir yang pernah mengantarkan Kirana ke sini, jadi di mana Kirana sekarang? Ayo jawab." Bastian tetap tidak menjawab, ia hanya diam sambil memandang Naomi. Naomi sampai melambaikan tangannya di depan wajah Bastian, ingin memastikan orang yang di depannya ini bisa melihat atau tidak. Sayang sekali, wajahnya saja yang tampan tapi menderita tuli, ucapan Naomi membuat Bastian emosi. "Apa yang kau katakan Nona? Saya tidak kenal dengan Anda jadi berbicara seenaknya pada saya," ucap Bastian dengan tegas. "Oh ternyata tidak tuli, tapi kenapa pertanyaanku tidak dijawab? Aku hanya ingin tahu kabar Kirana," ucap Naomi kesal. Bastian tidak menjawab, ia segera masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya, bersiap akan pergi ke mansion Bara untuk laporan. "Hei, tunggu," Naomi menggedor kaca mobil, membuat Bastian menjadi kesal. "Ada apa lagi?" ucap Bastian. "Karena kau tidak mau memberitahu di mana Kirana, aku titip kartu namaku, dan suruh Kirana menghubungiku, awas saja kalau tidak kau sampaikan." Belum selesai Naomi bicara, Bastian langsung menutup kaca mobil dan langsung pergi dari sana. "Dasar pria brengsek, untuk kartu namanya sudah kulempar dalam mobil," ucap Naomi kemudian pergi dari sana. Bab 67. Daniel sudah sampai di depan mansion Bara, tapi ia tidak diperbolehkan masuk, karena Bara tidak ada di tempat. "Maaf Tuan, Tuan muda sedang tidak ada di rumah," ucap penjaga di sana. "Di mana Bara?" "Saya adalah temannya," ucap Daniel meyakinkan. "Tuan muda sedang berada di rumah sakit, menjaga Nona Kirana," ucap penjaga itu. "Hah? Kirana kenapa? Dia dirawat di rumah sakit mana?" ucap Daniel terkejut, mendengar Kirana masuk rumah sakit. "Maaf Tuan, saya tidak tahu," ucap penjaga itu. Daniel bergegas langsung pergi mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di ibu kota. Niatnya yang ingin bertemu Kirana sudah tak terbendung lagi. "Kirana, semoga tidak terjadi apa-apa padamu," ucap Daniel saat mengemudikan mobilnya. Ia merasa khawatir, mendengar pujaan hatinya sedang di rumah sakit. Daniel menanyai di setiap rumah sakit, dan akhirnya ia mendapatkan nama Kirana, tapi terlambat,
Kirana sudah pulang dari rumah sakit. Sialan, ucap Daniel kesal. Kemudian ia kembali. Saat ini mereka sedang makan malam. Setelah dari markas tadi Liliana langsung pulang ke mansion. Aku pulang dulu, besok aku akan kesini lagi untuk mengajarimu memegang senjata, ucap Bara sambil mengelus kepala Kirana. Baiklah, ucap Kirana saat mengantar Bara yang akan kembali ke mansionnya. Tiba-tiba Bastian mendekat. Tuan, ada yang mengaku teman Kirana dari desa dan menitipkan kartu namanya, ucap Bastian sambil memberikan kartu nama itu pada Bara. Kirana langsung menyambar kartu nama itu dari tangan Bara sebelum sempat membacanya. Naomi, ucap Kirana penuh semangat. Setelah itu ia langsung berlari menuju kamarnya. Aku harus menjauhkan dia dari yang namanya Naomi. Kalau tidak aku bakal dilupakannya seperti sekarang, ucap Bara sambil menatap Kirana yang sedang berlari. Ayo pulang, ucap Bara mengajak Bastian pulang. Yanti dan Bima masih di markas, ia masih memantau Jenny di dalam sel, tubuhnya kian membusuk tapi ia masih hidup. Tuh, ku, ucap Jenny sambil merintih merasakan sakit di tubuhnya. Makanya sebelum bertindak berpikir terlebih dahulu, apa kau tidak tahu kalau Kirana adalah calon istri bos? Jangan main-main dengan bos Bara, ucap Yanti sambil menutup hidungnya. Setelah itu ia pergi dari sana. Wanita itu masih hidup? Tanya Bima. Dia masih bertahan, malaikat maut saja enggan mendekatinya, ucap Yanti. Aku pulang dulu. Aku sudah tak tahan di sini, ucap Bima berjalan pergi meninggalkan Yanti di sana. Bima, kau tidak mengajakku, ucap Yanti menyusul Bima. Cepatlah, kau seperti perempuan saja, ucap Bima tanpa menoleh pada Yanti. Aku memang seorang lelaki tapi hatiku seperti perempuan, ucap Yanti sambil berlenggak-lenggok. Kalau melihatmu begitu, rasanya aku ingin menonjokmu. Pantas saja Bastian selalu ingin menghajarmu. Bima langsung mengemudikan mobilnya menuju mansion Bara. Naomi, teriak Kirana di telepon saat panggilan telah dijawab. Kirana. Naomi tak kalah keras saat berteriak. Ia senang akhirnya bisa mendengar suara sahabatnya. Aku rindu padamu, ucap Naomi bernada sendu. Aku juga rindu padamu, ayo kita bertemu, ucap Kirana. Mereka pun bercerita panjang, dan berjanji besok akan bertemu di suatu tempat untuk melepas rindu. Kirana tidak tahu kalau di depan mansion, dua orang terus mengintai di sana. Pagi hari Bara sudah ada di depan kamar Kirana. Biasanya Kirana sudah bangun duluan tapi kali ini ia masih di dalam kamarnya. Entah apa yang dilakukannya di dalam kamar. Kirana, Bara masuk tanpa mengetuk pintu membuat Kirana terkejut bukan main. Astaga, Tuan kenapa tidak mengetuk pintu dulu? Aku kan jadi terkejut, ucap Kirana sambil mengelus dadanya. Kau sedang apa? Bara mendekati Kirana yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memegang ponsel di tangannya. Aku sedang mengirim pesan pada temanku, ucap Kirana. Bara duduk di dekat Kirana, dan langsung merangkul bahunya. Semenjak ada temanmu, kau melupakanku, ucap Bara sambil menaruh kepalanya di bahu Kirana. Kirana mengelus kepala Bara, seperti anak kucing yang manja. Naomi sahabatku dari desa, aku kenal dia dari kecil. Dia yang mengajakku bekerja di perkebunan orang tuanya. Dari hasil kerjaku, aku bisa membeli makan. Karena uang gajiku juga aku bisa punya ongkos untuk pergi ke kota dan bertemu dengan Tuan, ucap Kirana masih mengelus kepala Bara. Bara sedih saat mendengarnya. Kehidupan Kirana sungguh menyedihkan. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu, ucap Bara sambil menatap mata Kirana.
kemudian mencium keningnya. Jadi cepatlah menikah denganku, iya. Bara sedang merayu Kirana. Tapi Kirana tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Bara jangan lama-lama di dalam, teriak Liliana dari depan pintu. Ayo kita turun, setelah sarapan nanti aku akan mengajarimu cara memegang senjata. Kirana hanya mengangguk sebagai jawaban. Mereka turun ke bawah dengan bergandengan. Dan langsung menuju meja makan untuk sarapan. Bara, apa kau tidak ke perusahaan? Ucap Aldrich sambil mengoleskan selai ke atas rotinya. Nanti siang, ucap Bara setelah menaruh roti di atas piring Kirana. Setelah sarapan, Bara langsung membawa Kirana ke sebuah ruangan yang ada di belakang mansion. Ruangan yang sering dipakai berlatih. Tak lama, Yanti datang setelah Bara menghubunginya. Ia masih ditugaskan untuk menjaga Kirana. Karena Bara memberikan kesempatan padanya. Tuan, ucap Yanti saat masuk ke dalam ruangan. Kau siapkan semua peralatannya, ucap Bara. Yanti dengan sigap menyiapkan semua keperluan tuannya untuk menembak dari pelindung kepala, kaca mata pelindung serta senjata dan beberapa peluru. Bara langsung memakai semua perlengkapan pada Kirana. Bara juga mengajari Kirana cara memasukkan peluru. Begini, ucap Bara sambil memperagakan cara memasang peluru. Kirana terus memperhatikan Bara. Dan dalam satu kali percobaan Kirana langsung bisa. Hebat. Bara mengelus kepala Kirana sambil tersenyum. Berikutnya, Bara memperagakan cara memegang senjata kemudian menembak. Dalam satu kali tembakan, peluru tepat mengenai papan target. Prok, prok. Tuan sangat hebat, ucap Kirana bertepuk tangan kegirangan. Ayo coba, ucap Bara memberikan senjatanya pada Kirana. Dan dalam 3 kali tembakan, peluru baru mengenai sasaran. Lumayan, ucap Bara. Sekarang coba lagi, Bara memberikan senjatanya yang telah diisi peluru. Kirana terus mencobanya, dan dalam waktu 1 jam, Kirana mampu mengenai papan target dengan tepat. Aku tak salah mengajarimu, besok kita akan belajar bela diri. Karena bela dirimu belum sempurna, ucap Bara lagi. Baiklah, ucap Kirana. Ia sangat suka bela diri. Jadi dia dengan senang hati bersedia diajari. Aku pergi ke perusahaan dulu, kau baik-baik di mansion, ucap Bara sambil mengecup keningnya. Sedangkan Yanti, seperti patung pancoran yang berdiri diam di dekat mereka. Kau ikut aku? Ada yang ingin aku bahas bersamamu dan Bima, ucap Bara kemudian pergi berjalan sambil menggandeng Kirana. Setelah belajar menembak bersama Bara, Kirana sekarang sedang bersiap bertemu dengan Naomi, karena mereka janjian saat makan siang.